星了，我不知道哎，我不知道。Oke, Priscilla, mulai. Oke, shalom semuanya. Halo. Selamat Natal. Halo. Salam. Halo. Saya senang sekali bisa berkumpul bersama untuk merayakan Natal. Dan juga saya mau menyapa buat jemaat yang ada di Amerika, Australia, Thailand, Filipina, India, dan beberapa negara yang sedang mengikuti Zoom saat ini. Selamat Natal untuk kita semua. Mari kita mulai, tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Langsung saya serahkan kepada Kak Relisi untuk pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Dengar suaraku kan? Dengar. Dengar. Haleluya. Kita satukan hati, kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah Natal kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat malam ini. Kami boleh berkumpul lagi bersama-sama Bapa. Untuk Tuhan Yesusku, memperingati Tuhan hari kelahiran-Mu, hari kedatangan-Mu ke dunia Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Bapa, Engkau berkati setiap hati kami, pikiran kami, biar kami semuanya fokus Tuhan dalam ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau menyentuh setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Oke, makasih atas doa pembukaannya untuk Kak Relisi. Selanjutnya kita akan menonton video ucapan Selamat Natal. Udah siap belum videonya? Oh, nge-lag. Wah, Iya ya. Videonya udah siap. Halo. 这才要剪掉。你看这个好长，这个好长。 Nampak nggak dari kalian semua bisa melihat yang ditampilkan di kamera? Nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini baru nih. Tidak bisa lihat. Oh, ini baru. Oh, tidak bisa. Tunggu ya. Oh, sudah bisa. Nanti Mama Sudah. mau pakai. Sudah muncul? Oh, Cici ini bilang masih loading. Belum. Loading. Belum, karena di sini loading. Belum nampak ya? Belum nampak Kak. Ada suara tapi tidak ada layarnya ya. Benar. Betul. Iya, muter. Sama dengan di layar saya, muter.
karena saya kan monitor. Bentar ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan Ada sudah? suara tapi belum tampil. Udah tampil nggak? Belum. Besok masih mau dipakai itu. Terus Cila tampil nggak? Sudah tampil di Tampil. kamera belum? Tidak, Belum. belum. Belum, Kak. Iya, belum. Di sini juga belum. Di laptop tampil, di iPad ini belum tampil. Suara ada, gambar nggak ada, kata Tiana. Thank you. Bentar ya. Kok apa sih yang bisa? Sinyal di sini nggak bagus, Pak Game. Lagian pun ini ditulisnya loading terus. Ini angin kencang. Halo, saya ini mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal dan Tahun Baru tahun Yesus memberkati. Halo, saya Foni mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Saya Weti mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas. God bless you. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyang dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Selamat Hari Natal untuk KJK Tiongkok Overseas. Perkenalkan, nama saya Jenny. Jenny punya anak 2, 1 laki-laki, 1 perempuan, yang besar 15 tahun, yang kecil 18 bulan. Harapan Jenny untuk KJK Tiongkok Overseas untuk tahun makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat, teguh, kokoh di dalam Tuhan. Semangat KJK Tiongkok Overseas. Nah, Salam semuanya. Saya dari KJK Tiongkok mengucapkan selamat Hari Natal. Harapan saya di tahun akan datang semoga virus cepat berakhir. Shalom, perkenalkan nama saya Santi. Saya aslinya di Pontianak. Saya di Cina sudah 3 tahun lebih. Saya tinggalnya di Angkui Uhu. Saya sudah punya anak 2. Anak saya cowok cewek, yang besar sudah berjalan 4 tahun. Kalau yang kecil, yang perempuan sudah jalan 2 tahun. Dan doa saya dan berharapan saya semoga tahun ini di Indonesia makin membaik, virus sudah menghilang dan saya bisa
dapat pulang berkumpul keluarga saya yang ada di Indonesia. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya, saya Yuni dan ini anak saya Vivi. Kami mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun ini kita menjadi lebih baik lagi, menjadi berkat buat Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2021 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Semoga tahun ini kita diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar seperti air yang mengalir. Semoga corona bisa cepat hilang agar kita bisa kumpul bersama dengan keluarga kita di Indo. Bye bye, see you all. Bye bye. Bye. Shalom semuanya. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa selalu menebarkan kasih terhadap sesama. Dan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Merry Christmas. Halo semua, selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal selalu ada di hidup kita. Dan biarlah setiap harinya ada terobosan baru yang Tuhan memberikan untuk hidup kita. 我希望这个疫情快点结束，一切都可以好转起来，让我的家人一起团聚，迎接新的一年。在这里祝愿我的家人身体健康，事事顺利。在这里祝福大家圣诞节快乐！拜拜！拜拜！ Saya Delvia Sarah dan Baby Lee mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Damai sejahtera bagi kita semua. Semoga Natal di tahun ini selalu lebih baik dari tahun yang sebelumnya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Shalom semuanya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendekat Natal dan menjelang Natal ini kami sangat bersyukur. Kami sangat senang dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam semuanya. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga di tahun depan ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami telah bersyukur dan bersukacita merayakan Natal ini. Terima kasih Tuhan. Salam semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam semuanya. Saya Fitri mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Doa dan harapan saya, semoga virus corona cepat berlalu, biar kita bisa pulang ke Indonesia. Dan doa saya, semoga kita diberi kesehatan, kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Salam semuanya, saya Rosma mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas, Happy New Year. Damai sejahtera buat kita semua. God bless you all. Harapan saya semoga virus corona cepat berlalu dan kita bisa kembali ke Indonesia untuk merayakan Hari Natal, berkumpul dengan saudara dan keluarga kita di Indonesia. Semoga tahun depan kita bisa pulang ya. Semoga virus corona ini cepat
musnah di dunia ini. Kita bisa Shalom, saya Sally mengucapkan Merry Christmas untuk kita semua. Semoga damai sukacita Natal selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Sendang Kami mengucapkan Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru. Kiranya di hari Natal ini kita mengingat kasih Tuhan atas kita semuanya yang memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Wah, wah. Pak Gem, suaranya nggak kedengeran. Oke. Happy Mama, dong dong Priscila. Halo, halo. Oh iya. Halo. Halo. Suaranya? Halo. Baru muncul suaranya. Iya. Iya, signal saya nih. Maaf. Iya. Oke, mari kita masuk ke dalam inti. Suara. Halo. Suaranya nggak ada. Oke. Good. Ada ya? Oke, mari kita masuk ke inti ibadah hari ini. Mari kita ada. Angkat pujian. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah lagu pujian untuk kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita bawa pujian, persembahan kita untuk Tuhan. Mari kita mulai. Kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Yakin Kau hadir di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes Lord, kami sepakat, kami yakin Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menyambut hari yang spesial ini Tuhan, dengan hati yang sukacita. Kami yakin Tuhan, kemenangan akan terjadi atas hidup kita. Mari sama-sama kita katakan dari awal. Menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, hari ini akan ada suatu kesembuhan, akan ada suatu keselamatan, akan ada suatu mujizat baru terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yakin Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Layakkanlah setiap kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk bisa menyambut. Thank you Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti
emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan kasih-Mu. Indahnya Natal di hatiku. Yes, Tuhan. Thank you, Tuhan, melayakkan setiap hati kami, ya Bapa. Mari dari awal kita katakan seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah datang ke dunia ini untuk menebus kami semua. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Thank you Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama merayakan sukacita atas kedatangan-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan, biarlah Engkau pimpin hari ini Tuhan, ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami mau bersukacita menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami sepakat Tuhan untuk selalu bersukacita setiap harinya. Dan selalu menebarkan kasih di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan menyambut hari ini dengan penuh sukacita hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, oke. Masih bersukacita semuanya? Amin. Oke, saya ada siapin 2 lagu pujian yang tentunya sangat familiar banget buat kita semua. Sebentar, saya cari lagunya. Oke. Kedengaran ya? Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang tajam bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah
bernyanyilah kamu, tentara mengangkat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Oke, haleluya. Next song. Dia lahir untuk kami. Yes, haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sekali katakan Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selanjutnya akan ada kesaksian nih dari Cejen. Halo Cejen, saatnya untuk Cejen untuk kesaksian. Cejen, halo Ceng, nggak ada suaranya. Bentar ya, bentar. Dikunci dari sini. Oke, bisa dibuka? Shalom semua, thank you ya Priscilla. Sungguh sukacita banget ya untuk malam ini ya. Walaupun tadi sempat terbawa emosi, tapi dengan sukacita Tuhan memudahkan semuanya. Haleluya. Jenny mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan untuk tahun di 2021 ya. Penyertaannya ke tempat kehidupan Jenny luar biasa. Itu semua karena anugerah kasih karunia-Nya. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, bukan kasih karunia-Nya, nggak ada Jenny sampai hari ini. Jenny bisa bilang yang diberikan Tuhan bukan ini ya, bukan berupa materi, tapi yang diberikan Tuhan kepada Jenny di 2021 adalah kedamaian hati, ketenangan dan kedamaian hati di dalam pergumulan. Itu yang Jenny dapatkan, yang mau Jenny kesaksian untuk dia ya. Itu yang Jenny dapatkan. Jenny juga berharap dan berdoa sama Tuhan kiranya KJK Tiongkok Overseas juga mengalami hal yang sama dengan Jenny. Karena sukacita kita di dalam Tuhan tidak hanya melalui materi, tapi sukacita kita di dalam Tuhan adalah ketenangan dan kedamaian di dalam Tuhan. Itulah yang harus kita kejar. Jenny juga diajari di tahun 2021 yaitu tentang kemarahan ya. Jujur ya, kita masih manusia, kadang-kadang dihadapi dengan permasalahan masih bisa emosi yang membara, membabi buta ya. Tapi Jenny bersyukur, Jenny bandingkan dengan yang di tahun sebelumnya dengan tahun ini, puji Tuhan, semua terkendali karena berkat Tuhan. Tuhan mengajar banyak sekali
tidak melalui hanya perkataan, tidak melalui hanya perbuatan, tapi juga Tuhan mengajari melalui pemikiran. Jadi berharap dan rindu sama Tuhan, kiranya Tuhan mencurahkan berkat yang sama, yaitu di dalam KJK Tiongkok Overseas. Penyertaannya, pelindungannya, kasihnya, kekuatannya, yang sama persis Tuhan berikan kepada Jenny juga diberikan kepada KJK Tiongkok Overseas. Dan Jenny juga rindu melihat jemaat-jemaat di KJK Tiongkok Overseas mengalami kebangkitan. Dan Jenny dalam khotbah belajar ya, karena Jenny di dalam khotbah mendengarkan sesuatu, dan sesuatu itu membuat Jenny itu semakin kuat dan semakin yakin apa yang Tuhan bicarakan kepada Jenny. Karena Jenny bertanya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Jenny dihadapi pergumulan dan kadang-kadang dihadapi dengan dengan istilahnya omongan orang-orang ya, pandangan orang-orang. Apa yang harus Jenny dapat lakukan untuk Tuhan gitu. Karena Jenny mau itu istilahnya kehidupan kita itu memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa apa yang Jenny bisa lakukan untuk Tuhan dan Tuhan jawab kepada ibadah King, ibadah kin. Jenny berharap sama Tuhan di tahun 2021 menjelang ke tahun 2022, pertama pertumbuhan kita di dalam Tuhan, baik itu di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, dan hati. Kedua, kegairahan untuk melayani Tuhan. Sen, jauh aping ibadah aping. Dan ketiga, persekutuan kita dengan Tuhan. Karena kenapa kita harus bersekutu dengan Tuhan? Tanpa persekutuan kita tanpa kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya, Jenny bertanya gini, Tuhan, apa itu yang dimaksud yang Jenny selalu pelajari tentang hidup kekekalan? Itu Jenny berdoa ya. Dan Jenny dapatkan jawaban di beberapa hari yang lalu. Tuhan mengajarkan tentang arti apa yang dimaksud dengan kehidupan kekekalan. Kedua, Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan dan rancangkan yang Tuhan taruhkan di kehidupan Jenny. Karena Jenny maunya istilahnya memuliakan Tuhan. Tapi kenapa seolah-olah kehidupan ini menampakkan Jenny istilahnya kayak seseorang yang kalah gitu karena dalam peperangan. Tuhan menjawab, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Hanya percaya bahwasanya mujizat Tuhan itu ada. Hanya percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Hanya percaya Tuhan bisa mengubahkan sesuatu. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setia. Hanya perlu setia di dalam Tuhan. Jadi Jenny juga bersyukur sama Tuhan ya. Kebangkitan Jenny ketika Jenny bergumul, Jenny bukan istilahnya jadi army of God, istilahnya wow gimana gitu ya, rohani banget ya, enggak ya. Jenny masih manusia punya sisi kelemahan. Dan itu kelemahan kita harus istilahnya bersandar kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan,
Tuhan menjawab melalui apa? Khotbah, firman, lagu. Itulah di mana kita merasakan hadirat dan kekuatan Tuhan. Jenny berharap KJK Tiongkok Overseas bisa merasakan apa yang Jenny rasakan. Ketika kita dipercayai pelayanan, bersyukurlah, itu anugerah kasih karunia Tuhan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih kita. Ketika sudah dia percayakan sesuatu pelayanan ke dalam tangan kita, bersyukurlah dan memberilah dengan hati yang tulus. Dan Tuhan juga berkata di dalam minggu ini, berikanlah hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang ikhlas, hati yang mau dibimbing, dituntun, dan diajar untuk melayani Dia. Ketika kita mau, setiap permasalahan kita, pergumulan kita, apa yang kita khawatirkan, Tuhan sendirilah yang akan memulihkannya dan membalikannya bagaikan telapak tangan, membalikan telapak tangan. Dan Tuhan juga memberikan suatu jawaban. Tuhan berkata, Dia mau menjadikan Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, mau menjadikan KJK Tiongkok Overseas menjadi orang yang ketiga. Apa yang dimaksud? Ada 1, 2, 3 ya. Orang bodoh, orang biasa, orang yang mempunyai hikmat dengan penuh kemenangan. Dan Tuhan mau menjadikan jemaat-jemaat KJK Tiongkok Overseas menjadi orang yang penuh dengan hikmat dan kemenangan di dalam kehidupan. Tuhan hanya meminta hati yang tulus untuk melayani apabila salah satu di antara kita sudah dipilihnya. Bukan kita yang memilih, sudah dipilihnya. Dipilih bukan oleh manusia, tapi dipilih oleh Tuhan kita sendiri, Tuhan yang dahsyat. Itu aja. Semangat. Amin. Haleluya. Terima kasih atas kesaksian dari Jejen. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita lebih mengenal Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hambanya, Pak Gembala. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Salam. Oke. Shalom untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Tiongkok, Indonesia, Amerika, Australia, dan di beberapa negara lainnya. Kiranya semua kita pada saat ini dalam keadaan baik-baik saja dan juga dalam situasi hati yang penuh sukacita karena menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah lahir ke muka bumi ini. Ya. Di momen ulang tahun Yesus Kristus yang kita rayakan pada malam ini, mengingatkan kita kepada satu kenangan-kenangan yang pernah atau kesan yang pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus waktu beliau di bumi. Oke ya. Baik, kita malam ini akan mendengarkan firman Tuhan, perenungan Natal kita. Kita siapkan hati dan telinga kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal Natal kita malam ini. Mari kita berdoa. Bersyukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami memiliki kesempatan bersama untuk merayakan Natal, mengingat Tuhan kami pernah lahir ke dunia ini untuk memberikan kado bagi kami,
yaitu kado yang lebih berharga dari segala yang ada di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah diberikan bagi kami semuanya. Dan kesempatan malam Natal kami ini bersama-sama kami mau mendapatkan bekal firman Tuhan. Hamba memohonkan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, urapan Tuhan menaungi semua kami yang hadir malam ini. Dan semua yang mendengarkan ibadah ini melalui Zoom, YouTube, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya kami. Terima kasih Tuhan. Ini doaku, hamba mau berbicara, Tuhan pimpin sampai selesainya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus sama berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan saksikan bersama-sama. Kita akan dengarkan bersama-sama firman Tuhan malam hari ini. Ya, firman Tuhan berkata, terlahir hina mengubah dunia. Judul atau tema firman Tuhan di hari Natal kita malam ini adalah terlahir hina mengubah dunia. Oke, terlahir hina mengubah dunia. Jemaat Tuhan, saya tidak tahu ada di antara kita yang dulu pernah mungkin mau digugurkan oleh orang tuanya, atau mungkin tidak diingini oleh orang tuanya waktu mau lahir di bumi ini. Atau mungkin ada di antara kita yang lahir, mohon maaf, orang tua meninggalkan anaknya pada waktu mamanya hamil, ya kan? Akhirnya kita tidak tahu siapa bapak kita karena bapak kita pergi meninggalkan kita. Atau mungkin ada di antara kita jemaat yang di mana orang tuanya setelah melahirkan kita, lalu mama kita meninggalkan kita atau menyerahkannya kepada orang lain. Lalu kita disebut anak yang terbuang. Nah, ini saya tidak tahu apakah ada di antara jemaat yang ada di beberapa negara yang mengalami hal yang demikian. Tetapi malam ini saya percaya kalaupun itu terjadi atas kita, saya mau katakan kepada kita, ada sejarah dunia yang tercatat, yaitu Yesus Kristus. Beliau adalah Tuhan pencipta segala-galanya. Tetapi beliau terlahir hina, namun mengubah dunia. Kelahiran seseorang tidak bisa dipilih dari keluarga menengah ke atas atau dari keluarga menengah ke bawah. Kelahiran kita tidak bisa kita tunjuk atau tidak bisa kita pilih dari keluarga apa dan dari keluarga siapa dan keluarga mana kita terlahir, atau kita terlahir dari bangsa apa. Kita tidak bisa memilih. Jangan minder, jangan berkucil hati kalau ada di antara kita yang hadir malam ini atau yang mendengarkan firman Tuhan malam ini mengalami peristiwa yang saya sebutkan tadi. Sebab Yesus Tuhan kita juga lahir tidak dalam situasi yang nyaman, situasi yang enak. Yesus tidak lahir di keluarga yang kaya raya. Yesus tidak lahir di atas kasur yang empuk. Yesus tidak lahir di rumah sakit yang istimewa. Ada nggak di antara kita yang lahir di sini di kandang domba?
Ada nggak di sini yang lahir? Nggak ada. Saya percaya kita semuanya minimal lahir di atas kasur yang empuk. Atau kita lahir di rumah sakit atau di tangan bidan. Ya, kalau kita lahir, orang tua kita repot-repot langsung cari bidan atau rumah sakit terdekat atau puskesmas. Dan kita disediakan fasilitas yang terbaik menurut ukuran orang tua kita. Pasti saya percaya itu. Tapi Tuhan Anda yang Anda rayakan malam ini bukanlah Tuhan seperti Anda dan saya. Kalau kita waktu baru lahir langsung menikmati yang namanya kehangatan. Cuaca yang baik, kehangatan yang begitu kita nikmati bersama dengan papa mama. Meskipun kita pernah dibuang orang tua, tapi ada yang menyambut kita, merawat kita dengan baik waktu bayi. Jemaat Tuhan, Yesus waktu itu lahir, Tuhan Anda dan saya, itu lahirnya bukan di tempat yang banyak parfumnya atau pengharum ruangan. Kemungkinan besar jemaat Tuhan namanya kandang atau tempat di mana ada binatang, itu pasti aromanya bau binatang. Nggak mungkin bau bunga rosella, nggak mungkin bau bunga mawar. Kalau mau bau bunga mawar, bunga rosella itu ada di taman bunga. Kalau di kandang domba atau di tempat ternak domba atau di dalam sebuah gua di mana Yesus lahir, tidak akan mungkin di situ Anda temui yang namanya bunga mawar, bunga melati, bunga rosella dan sebagainya. Tapi Yesus Anda dan saya lahirnya seperti itulah suasananya. Matius pasal 2 ayat 1 berkata begini jemaat. Bahwa Tuhan Anda dan saya lahir dibalutkan dengan lampin, dibungkus dengan lampin. Lampin itu seperti ya kalau kita bilang kain popok, tapi sekarang popok bagus, kain yang dibalut warna ya dibungkuskan ke tubuhnya Yesus supaya apa? Biar hangat. Karena waktu itu Tuhan Yesus lahir pada musim dingin. Tiongkok hari ini apa masih tersisa musim dingin? Ataupun Tiongkok sedang mengalami, Anda dulu sedang mengalami musim dingin salju. Nah, waktu itu Tuhan Yesus lahir dalam musim dingin. Sekitar derajat diperkirakan 6 derajat dan 7 derajat. Betapa dinginnya. Bagaimana penghangat Yesus dibuat? Coba pikirkan jemaat. Kalau sekarang begitu mudah cari penghangat badan anak kita. Kita tinggal beli minyak kayu putih dan segala macam untuk kebutuhan bayi. Tapi kalau dulu coba renungkan. Dan dulu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Kalau beli sesuatu pakai keledai. Kalau kaya pakai kuda. Itu kalau kaya. Itu udah kaya banget dulu yang ada kudanya. Kendaraannya. Pakai keledai. Nanti Anda searching keledai itu gimana binatangnya. Jalannya itu lambat. Kecuali keledai tarung. Keledai tarung. Lambat. Nah, itu yang dialami papa mamanya Yesus. Yang namanya Yusuf dan Maria. Ayo kita renungkan kelahiran Tuhan Anda dan saya. Matius pasal 2 ayat 5 dan ke-6. Saya akan bacakan kepada kita. 1, Matius pasal 2 ayat 1 dan 5 dan 6.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jemaat Tuhan, terlahir hina mengubah dunia. Tuhan Anda dan saya, sejarah mencatat, pernah datang ke dunia. Tuhan. Hanya Tuhan orang Kristen. Hanya Tuhan Anda dan saya. Dunia mencatat pernah lahir ke dunia. Tuhan seluruh kepercayaan dan agama-agama di dunia tidak pernah mencatat lahir ke dunia. Enggak pernah. Hanya Tuhan Anda dan saya lah. Dunia mencatat bahwa sejarah itu benar-benar ada. Luar biasa Tuhan kita. Yesus kita lahir di satu kota kecil namanya Bethlehem. Siapa di sini lahir di kampung? Kampung terkecil, mungkin tidak ada listrik, mungkin tidak ada fasilitas lengkap seperti di kota-kota besar. Mungkin ada listrik juga, tetapi punya tempo jam sekian sampai jam sekian mati lampu. Di kampung kita mungkin juga tidak ada mall, supermarket. Kampung kita paling udik. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan Anda dan Tuhan saya lahir di Bethlehem. Bukan sebuah kota yang terbaik, bukan sebuah kota metropolitan. Pada masa itu, bayangkan jemaat, tempat saya aja di Tanjung Balai, tahun 2000 berapa, tahun 2000-an, kampung saya aja itu kampungnya udik. Apalagi zamannya Yesus, tahun pertama Masehi, bayangkan. 2000 tahun yang lalu, kayak apa suasana kampungnya Yesus? Anda bisa bayangkan nggak itu? Ayo kita semuanya menghayal, merenung. Kampung Anda mungkin di Kalimantan. Tahun 2021 masih ada yang tidak punya listrik. Coba bayangkan kampungnya Yesus 2000 tahun yang lalu. 2021 tahun yang lalu. Kayak apa kampungnya Yesus? Bahkan dulu dikatakan kampungnya Yesus juga kampung yang tidak ternama. Kampung terasingkan. Kampung yang tidak mengalami kemajuan waktu itu. Belum mengalami kemajuan. Kolotnya kayak apa? Tetapi hari ini miliaran orang yang percaya, yang menyembah Tuhan Anda dan saya, Yesus Kristus. Coba Anda lihat Tuhan Anda dan saya. Berarti apapun latar belakang kita semua, mau itu kita lahir, mohon maaf, dari pelacuran mungkin, atau hubungan gelap suami istri, atau belum jadi suami istri. Kita terlahir mungkin waktu itu dibuang oleh orang tua, atau mau digugurkan oleh orang tua, atau papa kita nggak jelas, mama kita nggak jelas. Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan bisa pakai Anda dan saya menjadi orang yang berpengaruh bagi dunia ini. Mungkin tidak seluruh dunia, tapi dunia tempat di mana Anda berada. Latar belakang keluarga, latar belakang kampung, latar belakang strata sosial Anda, tingkatan kekayaan Anda, tidak menjamin Anda berpengaruh atau tidak.
Tetapi Tuhan bisa memakai Anda dan saya menjadi orang berpengaruh. Jika Anda dan saya mau dipakai. Yesus, orang tuanya Yusuf adalah seorang tukang kayu. Kalau sekarang tukang kayu, kalau tukang kayunya mantap, kaya jemaat Tuhan. Tapi dulu tukang kayu kategori keluarga yang miskin. Dulu zaman saya beli lontong 25 perak masih bisa. Saya beli lontong 1 mangkok. 25 rupiah. Coba zamannya Yesus duitnya berapa itu? Tukang kayu. Kategori miskin. Yesus sama Maria itu miskin. Nggak kaya jemaat Tuhan. Nanti kalau saya sampaikan banyak ayatnya, nanti kita bisa sampai jam 12. Nanti Anda baca di kitab Matius semuanya tentang kelahiran Yesus atau kitab Lukas. Nanti Anda temukan miskinnya Yesus. Dia bukan orang kaya. Tapi lihat, Tuhan kita yang lahir dengan hina itu. Sekarang coba lihat pengaruhnya Yesus sampai ke seluruh dunia. Hebat enggak? Anda pun bisa berpengaruh bagi banyak orang di Tiongkok, di Amerika, dimanapun Anda berada. Saya mau katakan, mau nggak Anda dengar firman Tuhan, serahkan hidup untuk Tuhan, berikan hidup untuk Tuhan, mau dipakai Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan waktu kita dengar? Lakukan, hidupmu akan berpengaruh dan berdampak. Minimal dalam ruang lingkup keluarga kita masing-masing. Jangan kita menjadi orang, mohon maaf lagi saya mau katakan, di mana kita berada, kita pembawa onar. Di mana kita berada, kita dibenci orang karena kelakuan kita yang jahat, kelakuan kita yang buruk, mulut kita yang yang nggak benar, ya, suka menimbulkan pertengkaran. Bagaimana hidupnya mau jadi pengaruh? Seperti cerita firman Tuhan malam ini. Sekali lagi saya mau mengatakan ini berulang-ulang. Saya dan Anda, kita dari keluarga yang miskin. Kita dari desa yang terudik, tertinggal. Kita orang kampung. Maaf ya, udah kita orang seperti itu, kita dikenal orang tidak jadi berkat, tidak jadi berpengaruh seperti Alkitab katakan, hanya menjadi orang yang dibenci karena kelakuan yang begitu buruk. Mohon maaf, semuanya kita alami yang sangat pahit. Sudah miskin, mohon maaf ini, saya tidak menyinggung siapapun. Miskin, mohon maaf ya, tidak sekolah, orang udik, pedalaman, mulut juga ngomong sembarangan, suka buat onar, perpecahan suka ditimbulkan. Apa yang terjadi? Semua penderitaan kita alami. Di kampung kita udah dikenal jelek, pergi kita ke kampung orang, ke negara orang, kita pindah, kita dicap orang jelek, enggak disukai orang. Coba bayangkan, betapa menderitanya hidup orang seperti ini, betapa malangnya. Minimal kita udah jelek di kampung karena kelakuan kita dulu yang buruk. Begitu kita ada di kampung orang lain, atau di kota orang lain, atau di negara orang lain, kita menjadi berpengaruh. Kita dihargai orang, kita dihormati orang, kita menjadi dampak, kita didengarkan orang,
kita bisa memberi nasihat kepada orang lain. Kalau dulu kita kasih nasihat, orang tutup telinga. Karena apa? Sama aja, kamu mau kasih nasihat sama aku, kelakuanmu aja tidak lebih daripada, mohon maaf, sampai ada kata begini, tidak lebih daripada binatang. Kau mau coba kasih nasihat buatku. Nah, itu jemaat Tuhan. Ini berkat Natal yang luar biasa bagi kita malam hari ini. Ya? Oke. Saya mau katakan 3 poin bagi kita. Saya akan cepat saja sampaikan firman ini, tapi yang penting masuk. Bisa dicatat supaya lebih mudah diingat. Atau kembali diputar YouTube-nya. Nah, jemaat Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, jangan Anda minder lahir dari latar belakang keluarga apa, bagaimana. Ya, saya mau katakan itu. Mau kaya, mau miskin, mau kota, mau kampung. Anda sangat berharga di mata Tuhan. Mau seperti Tuhan Yesus, terlahir hina, tapi mengubah dunia. Bayangkan jemaat, watak manusia diubah sama Tuhan. Dan manusia banyak berubah wataknya. Dan sekarang kita mau berubah seperti yang Yesus ajarkan bagi kita. 1, saya mau katakan kepada jemaat. Dampak daripada kelahiran Yesus yang hina itu mengubah dunia. Yang pertama, menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21. Yesus lahir terhina, tetapi mengubah dunia. Jangan sepelekan kelahiran Yesus. Yesus lahir bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hebat kan? Anda pun di mana Anda berada di Tiongkok, suami Anda belum percaya Yesus. Di Amerika, di Australia, dimanapun Anda berada, banyak orang yang nggak percaya Yesus di sana. Banyak keluarga kita juga, mungkin mereka hidup dalam dosa, mau binasa. Anda bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa itu menyelamatkan umatnya dari dosa? Maksudnya menyelamatkan itu apa? Ternyata tahu nggak jemaat arti menyelamatkan itu? Siapa pernah di sini mengalami sebuah peristiwa kecelakaan? Misalkan terjatuh disenggol sama motor gitu kan, mobil. Terus kita bilang, puji Tuhan, untung saya selamat. Akhirnya kita tidak jadi, akhirnya kita tetap hidup. Berarti kita terhindar dari maut. Nah, kita tidak binasa. Ya kan? Kita tidak hilang di bumi ini, maksudnya meninggal. Selamat dari kecelakaan. Nah, kata menyelamatkan di situ artinya 1, musnah. Tidak musnah. Kita terlindungi, kita tidak punah. Kita tidak binasa. Karena apa membinasakan kita? Dosa dan kejahatan kita. Nah, Tuhan mengajarkan kita bagaimana kunci-kunci kehidupan supaya Anda dan saya tidak terhilang dari keselamatan itu. Anda dan saya tidak binasa, tidak punah. Tahu Anda peristiwa Nuh? Kalau Anda pernah baca Alkitab, peristiwa Nuh. Karena Nuh adalah orang yang cinta Tuhan. Nuh tetap hidup. Yang lainnya dibinasakan Tuhan. Selamat. Karena Tuhan mau memunahkan manusia waktu itu. Tuhan punahkan manusia. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat.
Nah, kata menyelamatkan di situ adalah kita tidak menjadi musnah, punah. Tapi Tuhan melindungi, menjaga kita dari kebinasaan. Maka dari itu jemaat Tuhan, dengar firman Tuhan supaya hidupmu dan hidupku terjaga selalu dari perbuatan-perbuatan yang membinasakanmu. Perbuatan-perbuatan yang mencelakakan kita. Perbuatan-perbuatan yang membuat kita terhilang, musnah dari hadapan Tuhan. Jadi saya mau katakan, artinya orang yang membinasakan dirinya sendiri, orang yang membuat dirinya rusak, hancur, saya mau katakan itu karena kelakuannya sendiri. Kenapa rumah tangga hancur? Karena ada perselingkuhan. Karena motif pernikahan bukan saling mengasihi, tetapi motif pernikahan di balik semua itu karena tidak sesuai firman, hancur. Karena belum mengenal Tuhan. Itu maklum kalau itu. Tapi kalau sudah tahu, karena dia tidak mau hidup diselamatkan oleh Tuhan. Karena kelakuannya sendiri. Kenapa banyak orang yang mengalami kecelakaan? Kebanyakan karena satu, tidak mematuhi aturan lalu lintas. Tidak mematuhi aturan-aturan berkendaraan. Karena ulah dan kejahatan sendiri manusia. Nah, Tuhan mengajarkan kita kunci kehidupan biar kita tidak binasa dan tidak celaka. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak mau respon firman Tuhan, saya mau katakan, hidup kita sedang menuju kecelakaan, sedang menuju kebinasaan, sedang menuju kehancuran. Orang yang tidak mau respon sama firman Tuhan, tidak mau benar-benar menyambut firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupnya, bahkan apalagi cuek tidak mau beribadah, saya mau katakan kepada kita semuanya, termasuk saya, kita tidak mendapatkan yang namanya keselamatan itu. Kita akan tetap hidup dalam dosa, kejahatan kita. Siap-siap akan binasa dan kita mengalami kehancuran. Makanya Tuhan Yesus perlu datang ke dunia. Meskipun lahir dia secara hina, tapi beliau mengubah dunia yang harusnya binasa dengan kejahatan manusia. Tapi Tuhan luruskan pikiran manusia, kelakuan manusia, moral manusia, supaya dia tidak celaka, tidak binasa nanti. Nah, itu ya jemaat Tuhan. Kata dosa ternyata artinya menyelamatkan kita dari dosa. Artinya dosa adalah kita telah menyimpang, meleset dari kehendak Tuhan. Contoh, seperti saya bilang tadi. Kita meleset dari kehendak Tuhan. Contoh. Kalau sudah ditegur, dinasehati oleh firman Tuhan, ya jaga mulut, jaga hati, ya jangan suka maki-maki, ya kalau orang fitnah Anda, dicurangi, jangan balas. Tapi kita ngeyel, kita ngamuk-ngamuk, bahkan kita maki-maki orang, siap-siaplah kita dibenci orang. Lama-lama kalau dibenci, tidak ada yang suka dengan kita, kita bisa dicelakai orang. Betul? Kita bisa dicelakai orang loh. Kalau orang tidak suka dengan kita, bisa loh. Makanya jaga. Yang kedua, saya katakan, kelahiran Tuhan Yesus kita yang hina itu mengubah dunia. Yang kedua, membuktikan Tuhan beserta dengan kita.
Matius 1 ayat 23. Saya mau katakan kepada kita semua. Saya mau bacakan ya. Matius 1 ayat 23. Bukti Yesus lahir ke dunia itu bukti bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Dia datang ke dunia ini. Kan dekat. Dia beserta dengan kita. Itu dia buktikan. Yesus tidak hanya tinggal di sorga yang jauh, di singgah sana yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Kita nggak tahu kan di mana sorga itu. Nah, Yesus turun ke bumi untuk dekat dengan kita. Dia tinggal bersama dengan kita. Dia menyertai kita. Jadi makanya jemaat Tuhan, jangan takut akan hidupmu. Kalau engkau tetap melakukan yang benar, tapi engkau menuai yang tidak baik. Engkau tetap mengasihi orang yang membencimu, tapi engkau tetap engkau terus melakukannya, tapi orang itu tetap membencimu. Tuhan bersama dengan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Engkau mengalami kesusahan hari ini, engkau berkorban, engkau rajin memberi, engkau menolong orang, engkau tetap mengasihi orang yang membencimu. Saya mau katakan, tapi kenapa yang jelek-jelek datang kepadaku ya, atau yang buruk-buruk? Kenapa ya hidupku, bebanku berat? Saya mau katakan kepada Anda, Tuhan bersama dengan Anda. Anda tidak sendiri. Anda punya Tuhan. Saya baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau ada orang yang meninggalkan Anda, orang tua boleh meninggalkan Anda, sanak famili Anda boleh berkhianat atau meninggalkan, melupakan kebaikan Anda atau melupakan diri Anda. Sahabat Anda boleh saja meninggalkan diri Anda, berbuat curang, berkhianat, dan sebagainya. Tapi satu ingat, Tuhan selalu bersama dengan kita. Yesus Anda yang Anda sembah itu. Nah, kalau begitu Pak Pendeta, kalau sudah dia setia mendampingi kita sampai selamanya, kenapa kita nggak mau datang kepada dia? Kenapa kita dengan sahabat kita begitu eratnya, belum tentu dia setia bersahabat dengan kita? Mengapa dengan Tuhan begitu setia dia mendampingi, menyertai kita, tapi kita meninggalkan dia? Saya mau katakan ini jemaat. Kalau katanya memilih, saya lebih baik milih Tuhan daripada milih bersahabat dengan manusia. Kalau bicara tentang seperti itu. Cuma kita harus melakukan firman Tuhan. Yesus bisa dipercaya. Yesus setia. Maka kita pun harus bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Dan kita menjadi sahabat yang juga setia dengan sahabat kita. Harus ngikuti Yesus dong. Makanya perlu kita ini selalu dengar firman, lakukan firman, biar kita bisa didekati orang dan orang nyaman dengan kita. Begitu orang mau curhat, begitu orang mau datang menyampaikan keluh kesah, kita tetap setia kepadanya. Orang jadi senang. Sama seperti Yesus. Yesus setia. Meskipun kita sudah berbuat nakal, jahat, tapi kita datang kepada Tuhan, aku minta ampun, kita tetap diterima. Makanya kita harus kembali kepada dia. Datanglah, dia tetap setia. Itu membuktikan kelahirannya meskipun hina, tetapi mengubah dunia. Kita sekalipun lahir, kalau orang bilang kamu tuh lahirnya terhina, kamu nggak punya bapak, nggak punya mama, nggak jelas kamu. Ingat, kalau kita bersama dengan Yesus, kita bisa berdampak bagi banyak orang. Itu jauh lebih baik daripada kita punya orang tua utuh, tapi kita nggak berdampak bagi orang lain. Saya mau katakan, kita jauh lebih hina di mata Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan statement ini. Sekalipun orang tuamu, orang tuaku, dua-duanya ada. Membesarkan kita dengan kasih sayang, dengan fasilitas lengkap. Tapi kalau Anda dan saya tidak bisa berdampak bagi orang lain, saya mau katakan, Alkitab mencatat, kita orang lebih hina di mata Tuhan. Lebih baik kita dari
Orang yang tidak punya orang tua, mungkin dibuang orang tuanya, mungkin bisa pelacur. Saya mau katakan kepada kita, atau orang tua kita dulu mungkin, atau kumpul kebo dan sebagainya. Tapi kalau dia benar-benar meresponi panggilan Tuhan, meresponi firman Allah, dia hidup sesuai firman Allah, dia dipakai oleh Tuhan mau. Saya mau katakan, hidupnya berdampak, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Yesus lahir terhina di dunia, dia ditolak banyak orang. Dia dihina, dia diludahi, dia dipukul, dia tidak diperhitungkan. Tapi lihat perubahan dunia terjadi melalui Yesus Kristus. Berdampak pada dunia. Yesus lahir dari keluarga miskin. Kita lahir dari keluarga miskin. Tidak kenal siapa bapak mama kita kemungkinan. Tetapi hidupmu kalau mau dipakai Tuhan, hidup sesuai firman Allah, engkau lebih berharga. Engkau jauh lebih bermakna di hadapan Tuhan dan bernilai. Makanya saya kalau ketemu sama orang yang tidak jelas bapaknya, saya berikan kata-kata semangat ini. Hidupnya kembali bergairah. Kebanyakan orang mengalami seperti itu, minder hidupnya, introvert. Aduh, aku keluarga miskin. Aduh, aku keluarga dari pelacuran. Bapakku nggak jelas. Aduh, aku lahir di panti asuhan. Aduh, aku dibuang mamaku dulu. Akhirnya dia minder. Saya dulu pernah punya teman ya dari panti-panti yang dibuang oleh orang tuanya. Saya mau katakan, dia berubah hidupnya karena firman Tuhan yang mereka dengar dan mereka berdampak bagi orang. Bedanya cuma ya bapaknya nggak ada. Nggak jelas, itu saja, karena bapaknya tidak takut akan Tuhan. Itu saja bedanya. Tidak ada yang lebih. Soal kaya dan miskin, bedanya kita, Anda punya duit banyak, saya tidak punya duit banyak, itu saja bedanya. Tapi rumah masa depan kita sama-sama apa? Rumah masa depan kita kaya atau miskin? Apa namanya? Rumah masa depan kalau kita meninggal. Siapa yang bisa jawab? Kuburan. Mama saya sempurna, maksudnya dua. Saya, bapak dan mama saya membesarkan saya utuh. Tapi rumah masa depan saya apa? Kuburan. Sama. Sama rumah masa depan kita. Cuma yang membedakan, bermakna atau tidak, itu jauh lebih berharga di mata Tuhan. Bernilai. Bukan bicara utuhnya orang tua kita. Bukan bicara kita lahirnya bagaimana. Bukan. Bukan bicara itu. Yesus bukan lahir dari seperti itu. Yesus lahir, bukan beliau memilih harus dari keluarga kaya. Tapi Yesus lahir di dunia hina, tapi berdampak, berpengaruh, mengubah dunia. Buktikan firman Allah tidak pernah salah. Engkau dulu ditolak di padamu. Engkau tidak diperhitungkan di masyarakat di tetanggamu. Tapi begitu engkau dilihat buah firman Allah, engkau bermakna bagi orang. Orang akan hormat kepadamu. Engkau akan dihargai dan engkau bernilai. Yang ketiga, terakhir, saya akan akhiri firman Tuhan. Yesus terlahir hina, tapi mengubah dunia. Yang pertama tadi, dia lahir ke dunia menyelamatkan umatnya dari dosa. Kita pun bisa. Ayo selamatkan rumah tangga kita, suami-suami kita, keluarga kita yang belum percaya Tuhan Yesus. Melalui hidup kita. Jangan sampai gara-gara kita mereka membenci kita. Nggak mau percaya Yesus karena kelakuan kita yang jahat. Ngapain aku mau masuk jadi Kristen, mengikut Yesusmu, Tuhanmu, kamu aja jahat, sama aja kamu. Sama dengan orang yang nggak percaya Tuhan. Mulutnya tetap sama, ibadah tetap sama aja mulutnya. Itu. Akhirnya jadi batu sandungan, orang lain nggak tertarik dengan imanmu. Selamatkan orang dari dosanya melalui kehidupan kita. Seperti Yesus. Yang kedua, Tuhan bersama dengan kita. Makanya Yesus lahir ke dunia. Membuktikan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Membuktikan Yesus bersama dengan kita. Ketiga, terakhir. Kenapa Yesus terlahir hina mengubah dunia? Yang ketiga, karena Yesus memberikan damai sejahtera
bagi kita umatnya. Yesus memberikan kita damai sejahtera. Apakah penting damai sejahtera? Sangat penting. Kenapa pikiran kita stres? Kenapa pikiran kita kalut? Karena hati kita pikiran nggak sejahtera. Betul? Tapi kenapa ada orang yang dia suka memberi, tapi hidupnya sejahtera, enak dan nyaman. Dia suka berkorban. Meskipun dia dihianati, tapi dia tetap berbuat kasih kepada orang yang mengkhianatinya. Orang mencurangi dia, tapi dia tetap menolong orang yang mencuranginya. Santai aja, dia menikmati hidup. Itu namanya damai sejahtera. Karena dia hidup menikmati apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Yesus datang ke dunia memberikan damai sejahtera. Maksud damai sejahtera itu apa? Kan gitu sekarang ceritanya. Sally misalkan. Kamu udah dicurangi pun Sally. Kenapa kamu itu tetap mengasihi dia? Kenapa tetap tenang? Enggak terusik hatimu? Sedangkan orang yang mengusik kita malah dia demam panggung saya bilang apa? Malah dia yang marah, padahal dia yang jelek-jelekkan kita. Coba bayangkan, kita bisa tetap tenang, aman, damai, sejahtera. Itu ketika orang dengar firman. Saat engkau dilukai, disakiti, engkau tetap mengasihi orang itu, engkau akan tetap damai hatimu. Engkau tidak akan terusik, hidupmu terganggu. Engkau akan menganggap itu biasa-biasa saja. Karena apa? Engkau sudah dengar firman. Firman Tuhan kemarin ngomong sama saya, aku udah dicurangi, dihianati, aku tetap mengasihi dia, santai aja. Kan damai kan? Nggak terganggu, santai hidupnya. Kamu itu loh, duit nggak dikasih suamimu loh. Udah tinggalkan aja suamimu itu. Aku udah dengar firman Tuhan. Mbak, aku udah dengar firman Tuhan, Bu. Aku udah dengar firman Tuhan kemarin dari pendetaku. Aku menikah bukan karena duitnya, tapi aku mau menikah karena mau menyelamatkan suamiku. Karena suamiku belum percaya Tuhan Yesus. Aku mau menikah karena aku mau memberikan kasihku kepada suamiku. Aku mau melayani suamiku dengan baik. Itu kata firman Tuhan, khotbah dari pendetaku. Jadi enggak pengaruh apapun situasiku. Hatiku tetap damai sejahtera, pikiranku tetap tenang. Kok bisa kamu seperti itu? Ayo datang, dengar firman Tuhan. Kamu pun bisa mengalaminya seperti aku mengalaminya. Yesus kasih kunci itu. Damai sejahtera itu bagi kita umatnya. Luar biasa bukan? Kamu loh, kok sering memberi, menolong orang. Ya kan? Tapi hidupmu kok enjoy aja. Aku aja duitku selalu banyak dikasih suamiku. Tapi kenapa hidupku nggak pernah tenang? Padahal tabunganku lebih banyak, emasku lebih banyak daripada kamu. Sedangkan kamu sukanya berkorban, memberi, menolong orang. Tapi kenapa begitu santai hidupmu? Aku udah dengar firman Allah. Begitu kita memberi kepada orang lain, berkorban, kita menyenangkan hati Bapa, itu jauh lebih berharga. Dan ketika aku menolong orang lain, supaya orang lain terselamatkan dan orang lain menikmati kebahagiaan seperti aku bahagia dengan uangku, orang lain pun bisa bahagia daripada apa yang kumiliki. Itu kata firman Tuhan kemarin. Ya, aku akhirnya sejahtera. Nah, itu yang mau Tuhan atas kita. Luar biasa bukan? Itulah arti damai sejahtera. Ketenangan, pikiran yang tenang, tidur dengan nyenyak, tidur dengan nyaman, tidur dengan sukacita. Nah, ini yang kita rindukan. Ada di sini tidur dengan tidak nyaman, tidak nyenyak, gara-gara mikirkan banyak hal, soal urusan jasmani, soal urusan dimusuhi orang, soal urusan dimaki-maki orang. Ada di sini yang nggak tenang hidupnya, meskipun banyak uang dan emasnya. Ada di sini yang nggak tenang, meskipun dia ada di sini yang nggak tenang waktu dimaki-maki orang lain. Saya mau katakan berarti belum dapat damai sejahtera. Malam ini kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan kasih kuncinya bagi kita ya. Supaya kita tetap damai sejahtera. Apapun yang terjadi. Oke, sekian firman Tuhan malam ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus
memberkati kita. Haleluya. Baik, saya serahkan kepada Priscilla. Oke, thank you so much untuk Pak Dem atas firman-Nya hari ini. Biarlah hidup kita semakin hari semakin hidup serupa dengan Kristus. Dan juga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan selanjutnya akan ada video drama singkat. Bisa diputar. Coba kita lihat lagi ya. Semoga ini bisa. Bisa. Gak apa-apa, di sini bagus. Bentar ya. Next aja, next. Next ya. Next. Next bakal ada persembahan lagu dari Bu Raina. Bu Raina. Ada nggak ya orangnya? Mana Mama Gio? Baiklah teman-teman, saya akan mempersembahkan lagu. Lagunya Sebab Natal takkan ada berarti bagimu tanpamu. Kita mulai aja ya. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyebut namamu Tuhan, seperti emas kemenyanmu dari mulia hidupku bersamamu. Mulai dari awal. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan mur, biarlah hidupku menyembahmu Tuhan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kita mulai sekali lagi. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan mur, biarlah hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu di hati, selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Itu aja terus ada lagunya. Haleluya. Oh ya. Oke, terima kasih atas persembahan lagunya. Selanjutnya akan ada yang mau persembahan lagi nih. Kali ini persembahan yang spesial, persembahan puisi dari Kak Raresi. Kak Raresi. Nggak bisa ditampilkan ininya ya Pak Gam. Naskahnya nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh. Ini di handphonenya cuma satu naskahnya. Jadi kameranya aku matiin nggak apa-apa ya. Aku baca aja puisinya. Soalnya Oke. Mana tadi? Judul puisinya Makna Natal. Natal itu apa ya? Natal itu sepertinya sudah biasa. Natal itu acara tahunan aja. Natal itu ibadah seperti biasa. Namun maknanya sangatlah luar biasa. Natal adalah bukti cinta Yesus kepada kita. Natal adalah peringatan kedatangannya ke dunia. Dia datang untuk membawa damai bagi kita semua. Membuat hidup kita lebih bermakna. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Sekian. Haleluya. Terima kasih. Amin. Oke, makasih Kak Relasi atas puisinya, puisi Natalnya. Makasih. Dan selanjutnya tiba saatnya untuk kita mempersiapkan lilin, atau kalau nggak ada yang nggak punya lilin bisa siapkan kamera HP, lampunya bisa dimatikan. Kita akan mulai Malam Kudus, menyanyikan Malam Kudus. Kita bisa mempersiapkan dulu ya. Oke, udah siap semuanya. Saya pakai kamera HP nih. Oke, saya akan membawakan lagu Malam Kudus. Kita bisa bersama-sama nyanyikan ini. Malam Kudus, sunyi senyap, hanya Tuhan berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus. Anak tidur tenang. Anak tidur tenang. Sekali katakan Malam Kudus.
balas sorga menyanyikannya. Kau menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Thank you. Udah selesai, boleh tiup. Oke, lampunya boleh dinyalakan. Oke, sekarang tiba saatnya kita di penghujung acara. Bisa C. Jenny untuk pimpin kita dalam doa syafaat. C. Jenny. Oke, kita mulai ya. Mari kita bersatu hati, bersatu jiwa, bersatu roh. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari-Mu yang luar biasa, yang menuntun setiap diri kami, agar kami dapat menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami, agar setiap apa yang menjadi kelinduan hati-Mu dan pikiran-Mu, ya Bapak, bisa terjadi dalam kehidupan kami, akan membawa untuk memuliakan nama-Mu, dan nama-Mu lah yang terjadi, dan kehendak-Mu lah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Bapak, sungguh kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Kiranya di hari spesial-Mu ini ya Bapak, di hari kelahiran-Mu itu ya Bapak, menjadi terang bagi kehidupan kami, yang menerangi setiap jalan-jalan kami, yang akan menuntun setiap kehidupan kami itu semakin kuat di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Berkati kami dengan hikmat-Mu dan pewahyuan yang datang daripada-Mu, agar hidup kami semakin pekah di dalam Engkau ya Bapak, semakin mengenal akan kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami untuk membentuk kami menjadi pelaku di dalamnya ya Bapak. Berkati kami dengan hati yang bergairah ya Bapak, untuk melayani-Mu ya Bapak. Jadikan kami ya Bapak untuk menjadi ya Bapak anak yang teladan seperti Engkau Bapak yang teladan. Berkati kami dengan roh yang Bapak, roh yang takut dan gentar akan Engkau. Berkati kami dengan roh yang patuh dan taat di dalam Engkau ya Bapak. Penuhi setiap hati kami, pikiran kami, tubuh roh dan jiwa kami dengan kasih yang datang daripada-Mu ya Bapak. Sungguh kami bersyukur ya Bapak. Sungguh kami bersyukur Bapak, punya Allah Bapak seperti Engkau yang menuntun setiap kehidupan kami, yang mengajari kami, yang memberikan kami ya Bapak kekuatan di mana setiap percobaan itu datang. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat kami bersandar ya Bapak, Engkaulah tempat kami mengeluh ya Bapak, menceritakan setiap permasalahan kami, dan Engkau mengajarkan kami ya Bapak, bahwasanya setiap permasalahan yang datang itu ya Bapak, untuk mendatangkan kebaikan yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Terpujilah nama-Mu ya Bapak, nama di atas nama Raja, di atas segala Raja ya Bapak. Terima kasih untuk C. Jenny atas doanya. Sebelum kita akhiri ibadah hari ini, saya minta untuk Pak Gembala untuk bisa doa berkat dan doa penutup untuk ibadah hari ini. Saya persilakan. Halo, oke, thank you. Saya lanjutkan untuk menyambung doa CC ini.
Sebelum kita menerima doa berkat, saya lanjutkan untuk doa syafaat ya. Oke. Bapak, terima kasih, kami bersyukur malam ini kami bisa beribadah, kami bisa berkumpul meskipun di dalam satu aplikasi Zoom, di mana tubuh kami ada di tempat yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Bahkan yang mengikuti Zoom pada saat ini di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Tuhan, kami bersyukur, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dengan pembuktian, Engkau yang ada di tempat yang maha tinggi, Engkau hadir di bumi bersama dengan kami, serupa dengan manusia. Dan Engkau memberikan teladan bahwa di dalam kemanusiaanmu, Engkau di dalam kedaginganmu yang merasakan sakit, yang merasakan mungkin bisa kecewa, tapi Engkau tidak memilih untuk kecewa. Engkau tetap kuat dan Engkau memberikan teladan itu. Kalau Engkau bisa, maka kami pun bisa dalam nama Yesus. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang menghibur, menuntun kami percaya kami bisa. Dulu Engkau dengan satu keyakinan bahwa Engkau taat kepada Bapa. Saat ini dengan kebaikan-Mu Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, memampukan kami di saat kami lemah, di saat kami lelah. Engkau yang menguatkan kami percaya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami bisa merenungkan kebaikan-Mu, Engkau hadir di muka bumi untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu. Ini di penghujung tahun 2021. Tuhan, kami merenungkan kebaikan-Mu di sepanjang tahun ini. Sekalipun keadaan Kau izinkan untuk kami dinolkan, bahkan kami ada di titik terendah, tapi kami percaya Tuhan, semua atas izin-Mu, semuanya adalah wadah di mana Engkau memberikan ajang, Engkau akan tampil dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketaatan yang kami perjuangkan, maka Engkau pasti menghargai itu. Tuhan, kami bersyukur mengakhiri tahun ini dengan sangat baik dalam pertolongan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami percaya, kami menyerahkan tahun-tahun berikutnya ke dalam tangan-Mu. Di tahun 2022 di depan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jalan manapun yang Engkau sudah pilihkan bagi kami akan berjalan dengan damai yang sudah Tuhan berikan bagi kami dalam penyertaan-Mu. Yang jadi bagian kami adalah kami taat dan dengar-dengaran, dan kami mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu di tahun yang di depan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di Tiongkok, yang sudah Engkau pilih untuk menjadi tuan rumah. Bapak, hamba minta pelayan-pelayan, tim pengurus dengan mental yang baja, mental yang sudah dimurnikan di tahun ini. Seperti emas yang dimurnikan, dimasukkan ke peleburan api yang menyala-nyala, yang panas. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, di tahun yang akan kami lewati di depan kami, akan semakin bersinar, akan semakin dilihat oleh dunia. Bahkan di tempat kami yang tersembunyi sekalipun, emas yang sudah dimurnikan, dibuang ke got kecomberan sekalipun tetap berharga. Terima kasih untuk pemurnian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemurnian-Mu. Engkau tahu yang ada di hati hamba-Mu ini. Sejak semula, bahkan sebelum persekutuan ini ada, hamba minta tim yang solid, tim yang sudah melewati pemurnian, tim yang sudah melewati dibakar
api yang keluar akan kinclong memancarkan sinarnya. Itu yang Kau tahu dari hati ini, Tuhan. Bapa, hamba percaya Engkau sudah memberikannya bagi kami. Dengan iman hamba menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk pekerjaan yang besar, butuh orang-orang yang berjiwa besar, memikirkan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Yang mementingkan jiwa-jiwa lebih dari kepentingan pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba percaya Engkau sudah memberikannya bagi kami. Pemurnian terjadi. Tuhan, sepanjang 2 tahun ini hamba minta perkenanan. Terima kasih Bapa. Engkau berikan kepada kami tema setiap tahun. Dan hamba menyerahkan beberapa hari lagi akan menjalani tahun baru. Dengan tema yang baru di dalam Tuhan. Hamba percaya kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Kekuatan, sukacita, damai, sejahtera memenuhi kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hujan pertobatan melanda jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dari segala aspek hidup mereka Tuhan. Dari segala aspek hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Di mana tanah air tumpah darah kami. Di mana Engkau membawa kami dilahirkan di negara ini. Hamba memberkati bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia dimenangkan Tuhan, dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati seluruh pemimpin yang ada dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga memberkati Cina di mana jemaat-Mu berada. Dan beberapa negara Amerika, Australia, dan semua yang mengikuti di ibadah saat ini. Hamba memberkati negara-negara yang terlibat di dalamnya. 14 negara. Terima kasih Tuhan, berkati negara-negara ini. Terima kasih Tuhan, berkati negara di mana jemaat-Mu berada. Hujan pertobatan terjadi dalam nama Yesus. Bapak, hamba juga berdoa untuk pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun sebentar lagi. Terima kasih untuk suasana ini. Semua mendatangkan kebaikan karena Engkau terlibat di dalamnya. Apapun yang dilihat mata jasmani kami tidak baik, dengan roh kami percaya dengan iman, semuanya baik dalam nama Yesus. Ada maksud-Mu yang besar dan kami harus mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, terima kasih. Bapa, kami memberkati bangsa-bangsa di mana kami rindu hujan pertobatan terjadi. Kami rindu setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Kami rindu setiap mata melihat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Natal hari ini yang kami peringati, yang kami rayakan, menjadi Natal yang dahsyat, yang akan memulihkan bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Semua melihat keselamatan, semua melihat Sang Juru Selamat. Ketika semua orang ketakutan, ketika semua orang mengalami beban berat jalan buntu, inilah saatnya Yesus Raja di atas segala raja. Engkau datang secara pribadi di setiap hati manusia, di seluruh muka bumi ini yang ada Tuhan. Hamba menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Penuaian jiwa-jiwa terjadi dalam nama Yesus. Penuaian jiwa-jiwa terjadi atas bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus. Penuaian jiwa besar-besaran dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingatkan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi yang sudah Engkau ciptakan. Bahwa dunia ini semakin jahat. Dunia ini tidak semakin baik. Bahkan di ambang kehancuran. Hanya di dalam Engkau kami berlindung dan kami mendapat keselamatan.
Tuhan, ingatkan itu kepada setiap hati manusia yang Engkau ciptakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terkhusus saat ini Tuhan. Terima kasih untuk George, teman kami yang ada di Kolombia. Terima kasih untuk beberapa teman-teman kami yang dulunya ateis. Terima kasih Tuhan, setengah tahun ini sudah mereka lalui, mereka percaya Tuhan. Bahkan banyak hal terjadi yang mereka alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus kerjakan itu dalam hidup mereka sehingga mereka menceritakan tentang pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang kami layani ya Bapak, yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami bertanggung jawab. Kami menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, mereka semuanya di dalam pertobatan yang sejati, mengejar kekekalan, melebihi apapun yang dunia tawarkan. Mereka semuanya harmonis di dalam rumah tangga. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Suami-suami yang dimenangkan oleh istri. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk ibadah malam ini dari awal pertengahan hingga di penghujung Tuhan. Terima kasih Engkau menyertai kami semuanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur, kami berdoa dan berserah diri. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Saya mengaminkan doa-doanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan dan hati kita, terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan oleh cinta anaknya Yesus Kristus melingkupi kita senantiasa. Serta Roh Kudus-Nya yang terus mendampingi kita semuanya, menolong, menghibur, serta memberikan kita kekuatan dan menuntun kepada firman-Nya sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Diberkatilah engkau, diberkati keluar masukmu, diberkati pekerjaanmu, dan semua apa yang kau perbuat dijadikannya berhasil. Sebab engkau takut akan Tuhan, dan sebab engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.